Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan kami dari Dinkes Blora Official. Di sini pada pagi hari ini hadir saya sebagai host yaitu Bidan Kartika beserta Dokter Yuwanita. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi Bu Iya. Bidan Ririn. Nanti kenalan lebih lanjut ya. Ya, siap. Dan pagi hari ini sesuai tema kita akan ada pembahasan mengenai DM, yaitu dengan hubungannya pengaturan pola makan selama puasa Ramadan. Sebelumnya mungkin kita mengucapkan selamat berpuasa untuk teman-teman yang menyaksikan, channel YouTube Dinkes Blora Official. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Oke, baik, kita langsung saja mulai dan di sini kita sapa-sapa dulu. Halo Bu Dokter Yuwanita. Ya, halo. Ya, bisa menyapa dulu dengan, teman-teman? Ya, Assalamualaikum. Kami dari Dinas Kesehatan, tepatnya dari Puskesmas Puledagel. Kebetulan saya Dokter Yuwanita, dokter umum yang berdinas di Puskesmas Puledagel tersebut. Oke, berarti sehari-hari di Puskesmas Puledagel ya, Ya, Dok, ya? benar. Oke. Baik Dokter, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini ya, sekarang banyak sekali marak tentang diabetes ya, Dok, ya. Mhm. Dan saya rasa ini tidak hanya di kalangan usia dewasa ataupun lanjut usia ya, Dok, ya. Benar. Sebenarnya apa sih diabetes itu, Dokter? Diabetes itu masyarakat sekarang sudah banyak yang cerdas, banyak yang tahu dengan adanya media sosial dan lain-lain. Diabetes itu kencing manis, ya. Jadi kalau orang awam kadang menyebutnya gula, seperti itu. Nah, kapan ya dikatakan diabetes? Mhm. Jadi dikatakan diabetes itu kalau gula darah untuk sewaktu dia di atas 200. Ada juga pre. Jadi kita harus mengetahui atau sering check up untuk tahu, oh kita ini sudah mulai berlebih. Jadi kalau bisa tidak sampai jatuh dalam kondisi Iya, diabetes. terus kapan itu kalau kita, harus cek begitu? Karena kadang kan kita ndak ada keluhan ya. Mhm. Nah, itu sebaiknya waktu idealnya untuk kita cek mungkin dari segi umur atau waktu, Dokter? Gini, cek ya. Ini melebar ya, nggak Iya, hanya tentang puasa ya. iya, Jadi kita bahas dulu tentang diabetes secara umum kan. betul. Kapan check up? Check up sebenarnya bukan hanya untuk diabetes, tapi untuk secara penyakit keseluruhan itu idealnya minimal setahun sekali. Nah, tapi kalau ada keluhan ya jangan tunggu 1 tahun. Iya, Jadi bila ada keluhan segera cek. Untuk kasus diabetes keluhan di awal itu yang sering muncul ada 3 trias, yaitu yang pertama banyak makan, banyak minum, dan sering kencing. Jadi pasien harus mulai curiga, mhm, kapan dia, "Loh aku kemarin nggak kenapa-kenapa, ini kok aku betul. tiba-tiba sering kencing ya, Iya, aku lapar terus." Nah itu silakan aja cek gula untuk, sewaktu bisa, puasa juga lebih baik. oke. Tuh, nah kalau tinggi ya nanti, mengikuti saran dari dokter atau, tim diabetisi. Oke, baik Dok. Nah, itu tadi secara umum ya gambaran tentang diabetes dan kapan waktu periksa sebaiknya dilakukan. Kemudian kita masuk ke dalam tema, ini kan bulan Ramadan ya Dok Mhm. ya. Banyak juga pasien-pasien yang dengan memang gula darahnya tinggi. Nah, bagaimana untuk mereka yang memang sudah mempunyai DM, kemudian bagaimana dengan puasanya seperti itu? Mhm, ya. Jadi gini, untuk para diabetisi atau orang yang dengan punya diabetes itu bisa berpuasa, Mhm, tapi dilihat dulu. Jadi saran sesaat sebelum puasa coba dicek gulanya dulu. Nah, untuk yang diabetesnya terkontrol itu ya, tidak ada masalah untuk berpuasa. Nah, cuman yang gula darahnya sering tidak terkontrol, misal naiknya terlalu tinggi atau betul. turunnya terlalu jauh sampai ngedrop. Dok, saya tuh pernah sampai ngedrop kok dok Iya, gulanya. Nah, itu harus dicek dulu. Gitu. Nah, nanti pada waktu cek dokter bakal menyarankan cara makan yang benar seperti apa, terus minum obatnya juga disesuaikan pada saat terakhir mhm, dia cek. Nah, jadi ya, makan juga dibedakan, Mbak, mhm, untuk, diabetisi atau orang yang dengan diabetes tadi ya. Jadi makannya itu terbagi. Kalau puasa kan kita makan itu, buka dan sahur biasanya. Nah, untuk diabetisi kalau bisa dibagi. Jadi sebelum berbuka puasa, anggaplah makan 10% dari porsi makanan. Terus kan bisa sholat dulu. Nah, setelah sholat nanti makannya, 50 atau 40% dari sisa makanan. ya, Nah, nanti setelah tarawih, makanan ringan lagi sekitar 10%. mhm. Ya, nanti setelah makan ringan 10% itu, pada waktu sahur kita makan lagi sebanyak 40% Mhm. gitu.
Jadi sebaiknya memang harus tetap Mhm, konsultasi dengan ahli iya. gizi ya, Dok, ya? Samping Ahli dokter? gizi bisa, Mhm. dokter juga bisa, praktisi diabetesnya juga Oh, bisa. iya. Nah, jangan lupa tadi kan, disampaikan di awal kalau gula darahnya tinggi, pasien itu ada tanda-tanda salah satunya sering kencing ya? Iya, Nah, heeh, diperhatikan juga, puasa kan kita sepanjang hari tidak minum tuh, ya kan? betul. Kurang lebih hampir ya 13 jam. Mhm. Nah, itu nanti resikonya kan dehidrasi, sudah minumnya intake-nya kurang, nah terus yang keluar banyak, nanti dia bisa dehidrasi. Nah, Mhm. jadi minumnya juga diperhatikan, gitu. Oh, iya ya. Jadi sebenarnya aman untuk puasa itu apakah juga tergantung jamnya, berapa jam gitu untuk yang terkontrol tuh Untuk terkontrol sampai 14 jam itu masih masih bisa aman ya? aman, kecuali Oh, dengan tadi, mhm. ada gangguan yang berat atau pernah hipo atau hiperglikemi. Maksudnya gulanya terlalu tinggi atau terlalu rendah, sering naik turunnya tidak terkontrol. Iya iya, Ya, begitu oke. juga yang minum obat, Mbak, perlu Iya, diperhatikan. Contoh, minum obatnya sebelum puasa nih, "Saya minum obatnya 3 kali, Dok, ada pagi, siang, malam," terus gimana? Nah, mhm. nanti kalau itu wewenang dokter ya yang memegang. Nah, jadi maksudnya kalau 3 kali ya biasanya kita sarankan sahur, buka, dan mau tidur. Nah, cuman harapannya ya gulanya jangan terlalu tinggi, jadi pada waktu puasa nanti minumnya tidak perlu sampai 3 kali. Begitu Iya, juga yang suntik insulin. Nah, tidak disarankan untuk suntik lebih dari 2 kali, karena resiko ngedropnya lebih lebih besar. banyak, iya. Iya. Oke, selanjutnya kalau misalnya yang diabetesi, Mhm. tapi yang sama sekali tidak aman untuk berpuasa, ini yang seperti apa, Dokter? Tadi, riwayat dengan atau hiperglikemi yang Mhm. berlebih ya, terus suntik insulin lebih dari 2 kali, terus dia punya riwayat penyakit berat, contoh gangguan ginjal, gangguan liver Oke oke, sebelumnya, heeh. atau penyakit berat lainnya. Kalau masih, lansia juga bisa, pada lansia yang sudah tidak mampu, apa ya, untuk mengontrol gulanya atau Mhm. menyampaikan keluhannya. Jadi kadang kan lemas tapi diem aja, karena, oh menganggapnya sudah tua jadi wajar kalau Mhm. lemes, padahal itu dia gulanya terlalu turun, gitu. Oke. Kadang ada diabetesi yang memang benar-benar lemes, mungkin sampai pingsan, Mhm, sampai tidak sadar itu ya, Dok, ya. mhm. Itu mungkin, disebut dengan, mungkin gejala keton ya, ketonnya terlalu tinggi, seperti itu, Dok? Gini, beda Mbak, Beda harus ya? dibedakan. Mhm. Jadi ada hipoglikemi, Mhm, ada keton yang terlalu tinggi itu. iya. Keton terlalu tinggi itu biasanya pada kasus justru hiperglikemi, gulanya terlalu Justru hiper tinggi. ya, Dok, ya? Ya. Mhm. Nah, kalau yang lemes itu biasanya pada kondisi gulanya terlalu rendah. Misal dia kebanyakan obat gula atau dietnya terlalu ketat. Nah, itu juga bisa terjadi. Nah, dia bisa pusing, bisa lemes, bisa gemeter. Nah, kalau sampai terjadi hal tersebut jangan panik. Iya. Ya, jadi kalau misal ada nih penderita di rumah yang lagi diabetesi, puasa kok tiba-tiba lemas, gemeter, sampai kayak mau pingsan gitu. Ya sudah, puasanya dibatalkan dulu, Mhm. terus nanti silahkan menghubungi dokter atau coba cek gula dulu gitu. Segera dibatalkan maksud saya makan ya. Jadi untuk mengatasi hipoglikeminya. Kalau yang keton tadi Mbak, Iya. nah kalau keton itu tanda-tandanya jadi dia ada lemes, sakit Mhm. perut, ada mual dan muntah. Nafasnya juga baunya beda. Oh, Jadi keton beda ya? iya, jadi beda sama yang hipoglikemi, Oh, gitu. iya. Berarti bisa keduanya sama-sama lemes ya, Dok, ya? Mhm, Iya. Oke, baik. Kemudian untuk tadi sudah cara pengatasannya, kalau hipoglikemi tadi ya, Dok, ya, segera mungkin berbuka dan juga dan konsultasi ke makan dokter dan ya, tidak boleh lupa. Nah, kemudian gini, Dokter, apa sih bedanya gula darah dan diabetes itu, Dok? Kadang kan orang iya, suka begitu kadang pasien ya. masih bingung ya, Iya, "Punya gula Bu, punya di rumah." Loh bukan, betul. beda. Yang dimaksud diabetes itu kencing manis tadi, jadi gulanya jadi tubuhnya sudah tidak mampu mengolah gula di dalam tubuh, jadi sampai berlebih, Mhm. gitu. Oh, iya iya. Terus yang organ yang berpengaruh terhadap ini, Dok, gula darah itu sebenarnya yang perlu diperhatikan? Gini, sebenarnya itu kaitannya sama pasien diabetes. Ini sering. Jadi dapat pasien diabetes tuh sering ketemu kan, "Bapak sudah konsumsi obat, Iya, Ibu sudah konsumsi obat." Nah, ternyata mereka sebagian tidak konsumsi, ataupun kalau konsumsi dia tidak tahu gulanya berapa. betul. Jadi saat merasa tinggi dia minum tanpa cek, nggak tahu. Nah itu. Jadi, gimana ya?
Harus dipastikan dulu gulanya tinggi atau rendah, obat disesuaikan sama kebutuhan si pasien. Nah, tujuannya apa? Jadi gini, tadi kan Mbak tanya organ ya. Mhm. Nah, kalau gulanya di atas 200 itu andaikan rumah, itu banyak tikusnya. Semakin tinggi, semakin banyak tikusnya. Masalahnya tikus ini kalau di rumah kan nggak tentu ya. Iya, Kadang dia bisa apa ini, makan barang elektronik, menggerogoti. menggerogoti barang Iya, elektronik, juga bisa misal dia dokumen, atau dia hanya sisa-sisa makanan. makanan. Nah, Mhm. sama, gula juga seperti itu. Jadi kalau gulanya di atas 200, tinggal dia mau ngerusak kemana? Kemana pun bisa kalau gula. Jadi Mhm. contoh ya, yang ringan-ringan, matanya kabur, bisa sampai kebutaan, Iya. giginya goyang, bahkan sampai hilang, kakinya tebal, panas, kesemutan juga bisa, mati Mhm. Mati rasa. rasa. Ini gatal, "Saya kok sering gatal dokter, nggak ada apa-apa gatal, Mhm. sering keputihan," atau kena emah juga bisa, lukanya sering sukar sembuh juga bisa. Tapi jangan salah kalau, nih Mbak Ririn pernah nih, tengok, warganya misal ya, Mhm. yang diabetes maaf, yang lagi rawat inap di rumah sakit, Iya, entah pernah. itu stroke, jantung, atau gagal ginjal. Itu kalau ditanya beberapa juga dia punya diabetes. Jadi diabetes itu juga bisa penyebab dari stroke karena dia menyebabkan lemahnya pembuluh darah. Mhm. Iya, cuci darah jadi diabetes juga bisa. Ginjalnya Iya, juga jantung bisa juga bisa terpengaruh. kena. Jadi kalau gula itu semua organ bisa kena. Bisa ya ya. Iya. Jadi perlu sangat diwaspadai ya, Dok, Iya, ya? Iya. masalahnya, pasien ini kadang juga tidak menyadari. Kan Mhm. gini, "Aku udah nggak gimana-gimana kok, Iya, dulu udah cek normal kok," normal, gitu. heeh. Nah, jadi dia nggak cek lagi, nggak minum obat karena merasa bagus. Nah, tiba-tiba dia ada keluhan, Mhm. "Kakiku kok sembuhnya susah." Nah, Iya, begitu dicek gulanya tinggi. tinggi. Nah, itu yang sering terjadi di masyarakat. Mhm. Oke, Dok. Kemudian kalau misalnya diabetes ini, terus kemudian berpuasa juga, Mhm. nah ini seberapa bisa mempengaruhi kadar gula dalam darahnya itu? Oh, gini, Iya. kadang itu juga lucu, Mbak. Jadi gini, pasien dengan diabetes sih dia merasa, "Saya tuh nek puasa gula saya turun kok, Dok." Ya, itu Nah, asumsinya ya? asumsinya, iya. Padahal beda. Gula antara puasa sama sewaktu itu kan nilai normalnya beda. Jadi Betul. gini, kalau puasa itu idealnya antara 90 sampai 120. Mhm. Kalau sewaktu itu antara 100 sampai 160. Di atas 160 mulai berlebih, tapi pasien diabetes sih masih aman. Diusahakan jangan sampai di atas 200 gitu. Jadi nilai normalnya juga berbeda. Mhm. Tapi dengan puasa itu juga terbukti membantu menurunkan kadar gula. Karena kenapa? Mesinnya anggaplah di-restart. Iya. Iya, jadi dikasih istirahat, jeda makan asal, makanya tidak berlebihan. Karena juga pada beberapa kasus, sering saya pasien-pasien itu kalau puasa gulanya banyak yang bagus, banyak yang normal. Tapi ada beberapa yang memang tinggi, karena mungkin ya, kalau ada takjil, kan enak tuh Minum makan siang-siang ya, manis-manis ya? manis-manis, seger, kayak gitu. Alah sedikit tok, sedikitnya setiap buka puasa, ya gulanya naik juga gitu. Sama dengan berinvestasi ya? Iya, gitu. Oke. Nah, kemudian karena diabetes ini kan Mhm, berhubungan banget dengan pola makan ya, Dok, ya. mhm, Eee, Banyak juga di masyarakat itu yang pengen juga, banyak pendapat mungkin ya, biar juga nanti masyarakat lebih ngerti lagi. mhm. Sebenarnya penyebabnya itu kan kadang keturunan. Ada juga yang mungkin apakah ada juga yang tidak keturunan? Nah itu loh, Dok, iya. Iya. Jadi gini, penyebab diabetes kalau zaman dahulu itu sebagian besar itu kan keturunan, ya. Mhm. Memang ada 3 penyebabnya, ada keturunan, ada obesitas, dan ada riwayat makan. Jadi pola makan yang salah. Mhm. Nah, itu zaman dahulu, tapi sekarang bergeser, justru yang paling banyak pola Pola makan. makan Iya, ya. obesitas juga bisa menyebabkan, tapi sekarang bukan porsi yang pertama. Jadi kalau sering menemukan di masyarakat nih, eee keluarga saya nggak ada yang kena gula kok. Kok Saya saya kok tiba-tiba kena kena gula, gula. Nah iya. itu, justru dengan keluarga yang punya kena gula, itu malah anak keturunannya lebih berhati-hati. Karena sudah lihat orang tuanya, ngerawat orang tuanya yang kena Mhm. gula, Betul. pasti dia tidak ingin kena gula. Nah mereka banyak yang sudah check up, sudah menjaga saya itu karena orang tua saya punya gula, saya nggak pernah konsumsi manis dok. Nah mereka sudah menjaga. Tapi justru yang tidak pernah
Nah, makannya losdol. Mhm, Tuh, terutama lebih ke minum manis-manis. Anak sekarang, Mbak, sekarang diabetes itu tidak perlu tua. betul. Iya, remaja pun bisa jadi, setiap makan minumnya manis. Mhm. Nah, padahal makannya di luar nggak hanya sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, dengan minum manis terus. Jadi, mungkin masih muda, mesinnya masih bagus, Mhm. tapi lama-kelamaan dilakukan sering, lama-lama tubuhnya sudah tidak mampu mengolah. Iya, ini Iya, berhubungan dengan pola ya, Dok, ya, mhm. berhubungan dengan pola. Sekarang banyak Mhm. remaja-remaja juga kena. Bahkan masih anak-anak ya, Dok, ya? Iya, Ada anak-anak juga beberapa bisa. kasus terkena Kal diabetes ya? iya, tapi ada 2 kalau anak-anak itu juga ada yang keturunan. Jadi Mhm. bahkan bayi kan ada yang mitos tuh misal bilang, apa namanya, Mbak, mmm, diabetes hanya untuk orang tua. Mhm. Enggak, bayi baru lahir pun juga Bisa ada, ya, Dok, ya? bisa. Tapi itu Mhm. yang keturunan. Tapi kalau yang pola hidup ya biasanya mulai dari remaja. Iya. Oke, mungkin teman-teman nanti kalau mantengin channel ini bisa juga komen ya di kolom komentar, mungkin bisa ada pertanyaan-pertanyaan seputaran ini ya, Dok, ya? Oke. Heeh, seperti itu. Terus kemudian gini, Dok, kalau misalnya hubungannya diabetes ini ya dengan pola aktivitas. Nah, bagaimana ini, Dok? Perlu nggak, diabetesi itu berolahraga atau olahraga apa yang cocok buat mereka, seperti itu, Dokter? Sangat perlu. Oh, sangat perlu ya? Iya. Jadi diabetes itu pengendaliannya yang pertama justru bukan obat, salah ya. Obat itu Mmm, bukan langkah yang utama. mhm, Jadi begitu ada misal ini pasien pengalaman pendengar yang di rumah ya, contohnya cek saya kemarin gulanya tinggi, langsung berobat, jangan. Rubah pola hidup dulu. Jadi mhm, diabetes itu pertama tadi kan dipengaruhi paling penting dari pola makan. betul, Ya, pola makannya dijaga dulu, diatur, manis-manisnya dikurangi, karbohidrat juga diatur ya, karena mhm, karbohidrat itu juga penyumbang gula besar. Nah, terus yang kedua untuk, olahraga. Tadi, tanya kan Mbak Ririn tentang olahraga apa yang paling cocok. iya, Kalau sebelum kena gula sih semua olahraga aman aja Mbak, baik. mhm. Tapi kalau sudah kena gula yang paling bagus ya berenang dan jalan kaki. Karena kalau Oh, berenang di Blora kan carinya agak susah ya. ada, Dok, Iya, ada, tapi kan mhm. cuma beberapa tempat dan Iya, nggak bisa semua orang terjangkau ya, ya, tapi kalau jalan kaki modalnya semua cukup orang, niat aja, semua orang bisa melakukan. Jalan kaki 10 menit terbukti membantu menurunkan gula. Terus yang ketiga juga mhm, pikiran. Jadi stresor. Jadi bahkan ada teorinya itu dulu saya pernah baca kalau kita semeleh itu apa sih? Nggak banyak pikiran, iya. nggak stres itu gula bahkan yakin turun aja itu bisa turun sampai 20%. Tapi kalau di saat pikirannya kenceng, tinggi kayak gitu, gulanya pun bisa naik sampai 20%. Makanya kadang penderita-penderita di rumah, "Oh iya ya, kemarin aku pada waktu ada ini kok gulaku naik." Ya benar, Mhm. karena stresor itu pengaruh. Nah, kalau 3 faktor tersebut dari makan, olahraga atau aktivitas fisik, dan eee stresor tadi bisa dikendalikan, obat yang dibutuhkan bisa sangat sedikit. Iya, Dokter, stres sangat berpengaruh ya. Mhm. Tapi ada juga loh, Dok, penderita diabetes itu nggak stres loh. Terbukti apa? Dia nggak mau minum obat sama sekali, Dokter. Saya ada begitu. Mhm. Jadi ada beberapa sudah tahu gula darahnya tinggi, Mhm. nggak mau menjaga pola makan, nggak diet, tapi juga nggak mau minum obat, Dokter. Itu Ya, gimana? dievaluasi aja. Ya, Pasti banyak di lingkungan kita, misal, "Oh, tetangga saya itu gulanya nggak pernah minum obat, nggak pernah mhm, olahraga." Tunggu aja, nanti suatu saat bakal panen. Pasti. Seperti halnya tikus tadi di dalam rumah. iya, Semakin banyak tikusnya, ya tunggu aja. banyak yang rusak. Iya, nah sebaiknya ya jangan ditunggu, tapi dibenerin tikusnya ya, Betul, biar tapi nggak ada menanamkan kerusakan. kesadaran untuk mereka cek rutin, konsultasi rutin, kemudian minum obat. Ini Mhm. kalau tidak motivasi dari dalam, kayaknya agak Ya, karena jujurnya penyakit diabetes itu susah. Susahnya apa, mhm, Mbak? Harus minum obat seumur hidup, yang pertama. mhm, Harus menjaga pola makan seumur seumur hidup, hidup. itu berat. Jadi kadang kalau pasien-pasien di Blora sini tuh gula itu sering naik ya, pada waktu habis lebaran, pada waktu banyak kondangan, Betul. itu gula pada naik. Panen. Iya, nggak tahu ya waktu kondangan itu makannya yang banyak atau pikirannya yang kenceng ya Iya, stresornya. heeh. Jadi mungkin gini, Dokter, Mhm, biar saling memotivasi ya seorang diabetesi mhm. ini, mungkin mereka juga harus bergabung dalam komunitas ya, Dok, ya? Bagus, Iya, kalau di programnya kita, mhm,
Di puskesmas kami itu ada program Prolanis. Prolanis, Ya, jadi dilakukan di tempat kami ada 2 kali setiap tanggal 12 dan 13. Mungkin di puskesmas lain juga ada. Nah, Mhm. mohon yang sudah punya BPJS, ikut Prolanis atau tanyakan kepada dokternya, "Dok, saya mau ikut Prolanis dong, Mhm. Dok," kayak gitu. Nah, nanti di sana itu seru, Mbak. Iya, Jadi selain ada edukasi, ada pengobatan, ada senam gratis, betul. juga ada, beberapa berbagai macam makanan tergantung puskesmasnya. Mhm. Biasanya ada untuk kesehatan, Jadi seperti kan itu. bisa saling memotivasi ya, Dok, bahwa mereka Iya, tidak sendiri, bahwa iya. mereka akan Banyak menjalani ini temannya yang bersama-sama seperti itu. gitu. Dan juga mereka bisa belajar dari Mhm. teman-temannya. Oh, teman saya yang gulanya unkontrol, maksudnya Mhm. sering berlebih. Oh, dilihat tuh efek sampingnya mulai muncul. Betul. Oh, teman saya masih muda kok udah kena gula. Oh, berarti saya harus gimana sama keluarga Mhm. saya gitu. Oh, teman saya kok gulanya stabil terus kok. Dilihat ini tampaknya nggak kena gula ya kayak orang normal. Nah, jadi Mhm. itu buat motivasi mereka juga. Jadi kalau lihat teman-temannya, dia bisa lihat ke atas, juga bisa lihat ke bawah. Betul. Ya, untuk contoh. Iya, jadi menarik sekali dokter tadi kan bilang ya kalau diabetes ini minum obatnya seumur hidup, Mhm, jaga pola makannya juga seumur hidup. Nah, tapi ini mitos atau fakta, Dok? Kalau seseorang diabetes itu ketika gula darahnya sudah normal, mhm. dicek kan kadang normal gitu ya, terus stop minum obat? Nah, itu perlu Mhm. dibedakan. Jadi sering, di desa, di pasien, atau waktu praktek ditanyakan, "Loh, Pak, gulanya tinggi, 500." "Loh, kemarin saya udah normal kok, Dok." Iya, Lah, Ibu, Bapak minum obat terakhir kapan? Ya sudah lama nggak minum, lawang udah normal. mhm, Nah, bedakan ya, normal karena obat dan normal tanpa obat. Jadi diabetes itu bisa sehat, bisa terkontrol, kemungkinan dengan bantuan obat. Nah, kalau memang gulanya bagus, ya mhm. nanti dosis obat bakal dikurangi sama dokter Oh iya, tersebut. Nah, mhm, kalau memang bagus lagi, ya mungkin bisa berhenti. Tapi peluang untuk berhentinya memang tidak banyak. Makanya sebaiknya dilakukan check up rutin, jangan mhm. sampai jatuh dalam kondisi diabetes. Jadi kalau gulanya baru berlebih, itu masih banyak yang bisa diselamatkan dari diabetes, asal dia bisa menjaga pola makan. Iya. Kemudian gini, Dok, Mhm, kalau konsumsi obat ini tadi kan seumur hidup ya, mhm. artinya, memang tidak boleh berhenti gitu. Nah, ada kepercayaan di masyarakat juga bahwa kalau minum obat setiap hari itu bisa mengakibatkan kerusakan pada organ tertentu, terutama ginjal gitu. Iya, Iya, iya. gimana ini, Dok? Jadi gini, eee, nggak hanya obat gula sih, Mhm, hampir semua obat itu pasien mikirnya nanti kalau keseringan minum obat bakal kena gagal ginjal. betul, Apalagi saya gula disuruh minum obat seumur hidup, mhm, ginjal saya rusak nanti, itu yang terjadi ya. Nah, jadi tadi seperti saya bilang, gula itu yang berlebih kayak tikus di dalam rumah. mhm, Semakin banyak dia beresiko, tapi tidak tentu ya, maksudnya iya kalau kenanya ginjal, kalau kenanya jantung, kenanya stroke, kalau kenanya cuma tangan kebas panas kesemutan nggak apa-apa, mhm, tapi kalau kenanya gagal ginjal. Nah, jadi, memang semua obat itu ada efek sampingnya. Bisa ke liver, bisa ke lambung, bisa ke ginjal. Nah, cuman kalau pemakaiannya rasional, itu justru lebih aman dibanding gula yang tidak terkontrol atau tikus yang berlebih tadi. mhm, Jadi semakin gulanya tinggi kan rusaknya semakin banyak. Nah, kerusakan dari gula yang berlebih tadi dibanding kerusakan efek samping dari obat mhm, itu nggak jauh sekali, tidak bisa disamakan. Jadi lebih banyak manfaat konsumsi obat gula mhm, dibanding kalau gulanya lebih tinggi. iya. Jadi makanya seorang diabetes ini harus sering-sering konsultasi supaya tidak mudah terprovokasi dengan Iya. mitos-mitos seperti itu ya, Selain Dokter, ya? itu, gulanya yang sering tinggi, bahkan ini ada beberapa tanpa pernah minum obat, Mhm, tiba-tiba, "Loh, saya kok ginjalnya gangguan, caranya dengan apa?" Waktu dicek mhm. urium kreatinin atau kakinya bengkak, ternyata ginjalnya sudah kena, padahal minum obatnya nggak terlalu. Nah, itu Nah, berarti kan kena, efek samping dari gula berlebih tersebut. iya, bukan karena Mhm, rutinitas minum obat iya, itu sendiri ya, Dokter, ya? Oke. Nah, kemudian juga di masyarakat itu sering kita mendengar bahwa ini ada gula kering, ini ada gula basah. mhm. Adakah, diabetes kering, diabetes basah, seperti apa itu, Dokter? Sebenarnya yang beredar di masyarakat, eee, pasien juga kadang ini Mbak, mmm, "Dok, saya kan dikasih tahu sama mantri saya kalau saya gula kering, terus dia Mhm, menyimpulkan sendiri. Jadi kalau saya
punya luka aman aja, saya Iya, nggak takut nih, kayak heeh. gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kering sama basah itu kan katanya dikaitkan biasanya sama pasien itu terkait sama luka. Luka, iya. Luka saya sukar sembuh, berarti saya gula basah. Mhm, Luka saya gampang sembuh, berarti saya gula kering. Nah, mhm, enggak. Jadi setiap gula berlebih, ya jadi di atas 200 berapapun itu mhm. semakin tinggi, itu makanan buat kuman. Jadi kalau punya luka, sembuhnya lebih sukar. Lebih sukar Nah, ya? jadi beda halnya sama pasien gula, Mhm. tapi gulanya stabil, terkontrol. Jadi kalau dia punya luka juga keringnya kayak orang normal, jadi nggak ada bedanya tuh. Jadi semakin gula tinggi, semakin sukar sembuh. Iya, Padahal pada waktu kena luka, Mbak, mhm, biasanya pasien gula itu sudah takut sendiri, stres lagi kan, mhm. gulanya tambah naik Tambah naik lagi. lagi ya. Lukanya sukar, sembuh lagi. Itu yang terjadi. Obat Oke. tambah banyak, stres Stres. lagi. Jadi, kering dan basah itu biasanya dilihat dari itu tadi ya, Dok, ya, Luka, iya. lukanya ya, gampang kering, gampang sembuh, disebut kering gitu ya, Dok, Mhm. ya. Oke, baik. Kemudian mungkin ada beberapa nih yang nonton channel-nya Dinkes Blora Official ini mungkin ada sebagian ibu hamil, Dokter, ya. Mhm, Kalau kita kaitkan diabetes dengan kehamilan, mhm. nah itu seperti apa, Dokter? Apakah nanti babynya juga nanti kena diabetes atau harus diet yang bagaimana? Kemudian dengan minum obatnya gimana kalau hamil, Dokter, misalnya sudah terkena diabetes? Ya. Mhm. Ini berkait sama hamil, sama puasa juga ya. Iya. Ibu hamil dengan puasa, boleh tapi dipastikan gulanya dulu. Jadi harus Mhm, konsultasi dengan dokter. Kalau dia gulanya sering ngedrop, nggak mhm, boleh, karena nanti janinnya dapat makan dari mana. Itu iya, yang pertama. Terus tadi, minum obat. Pasien gula, tetap minum mhm, obat. Cuman obatnya dibedakan dibanding pada waktu dia tidak tidak sakit gula. hamil. Iya. Obat di dalam gula juga ada yang berupa minum, ada juga yang berupa injeksi. Nah, Mhm, nanti disesuaikan sama kebutuhan ibu hamil tersebut. Itu. Nah, terus oh iya ini banyak yang nggak tahu juga. Berat badan di atas berat badan bayi lahir mhm, di atas 4 kilo itu juga beresiko diabetes. Jadi juga jangan ibunya kadang seneng kan, wah bayiku mhm, gemoy, gemoy, ya, besar heeh, ya. senang bagus kayak gitu. Emang sih bagus, tapi kan resiko bayinya ke depan itu untuk kena diabetes gitu. Jadi ya pengaturan pola makan sangat penting. Kalau keturunan tetap bisa si janin, tapi Mhm, tidak tentu. Karena tadi gula sendiri itu kan juga diturunkan. Masalah dia hamil atau tidak, tetap dia bisa diturunkan ke keturunannya dia, iya. gitu. Kemudian kalau pada kehamilan ini kan biasanya terjadi peningkatan berat badan ya, Dok, ya. Kadang mungkin di Indonesia sendiri itu saya melihat belum begitu banyak ibu hamil memiliki kesadaran tentang mengontrol kenaikan berat badan. Mhm, Nah, akibatnya pengen makan apa saja dimakan sampai trimester 3 sampai kenaikan berat badannya mungkin di atas 20 kilo dan lain sebagainya. Jadi, mungkin perbandingan sebelum hamil itu sangat mhm. besar, sangat pesat gitu ya. Nah, ini apakah nanti juga penyumbang, artinya bisa juga menentukan nanti pasca hamilnya dia juga akan menjadi tabungan untuk dia diabetes seperti itu, Dokter? Tentu bisa. Tentu bisa Jadi ya? gini, bahkan, saya pernah kasih istilah pohon. Mhm, Pohon itu ada riwayat keturunan kan, misal, oh pohon itu bibitnya manis. mhm, Tapi kalau nggak dipupuk jadi manis nggak? Nggak disiram air kan nggak jadi nggak manis. jadi manis. Sama, manusia juga seperti itu. Dia dipupuk dengan makan banyak, Mhm, otomatis kan obesitas. iya, Terus-terusan, mungkin kalau sementara aja enggak, tapi mhm. kalau jangka panjang sudah punya keturunan, dilakukan berulang, ya resiko diabetesnya pasti meningkat. Nah, jadi Mmm. harus berhati-hati ya kalau kehamilan harus tetap dikontrol berat Iya, badannya ya, Dokter, ya? kan dilakukan pemeriksaan rutin setiap bulan ya? Iya, Eee, dan menurunkan kembali pasca persalinan itu Lebih lebih susah. susah, iya. Oke, Dokter, jadi mungkin sudah banyak penjelasan dari A sampai Z mungkin ya. Memang kita ada keterbatasan waktu, mungkin ada statement terakhir, Dok, untuk memotivasi tentang, untuk para diabetesi ini bagaimana harus mengontrol. Jadi, untuk diabetesi dan pre, minta tolong untuk cek rutin, minimal setahun sekali untuk yang belum terkena atau yang merasa masih normal. Jadi kalau saat dia berlebih, dia bisa merubah pola makan sehingga tidak perlu jatuh dalam kondisi yang harus minum obat, gitu ya. Sedangkan yang sudah terlanjur kena, ayolah, kita olahraga, pengaturan pola makan, minum obat yang teratur, dengan harapan
Obat yang dibutuhkan tidak terlalu banyak, karena semakin banyak pasti semakin bosan. Jadi ayo dirubah pola hidupnya, biar tidak terlalu banyak minum obat gula, gitu. Oke, mantap sekali penjelasan dari Dokter Yuanita pada pagi hari ini. Dan bagi teman-teman yang ingin berkonsultasi lebih lanjut dengan Dokter Yuanita, bisa ke UPTD Puskesmas Puledagel di Iya, Kecamatan Jepun, Kabupaten Blora. siap. Kami tunggu Oke. kedatangannya. Sekian dan terima kasih dokter atas Iya, penjelasannya. Semoga sama-sama. bermanfaat, dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika Anda merasa bermanfaat. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.